Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Surya dari kelompok 15 Tutorial Penelitian Operasional 2. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sebuah persoalan pada modul 2 ini, yaitu Network Analysis dengan menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga POM-KM. Nah, yang pertama kita melihat dulu soalnya yang diberikan. Nah, jadi soal yang pertama ini tuh ada sebuah perusahaan pengiriman yang memiliki rute perjalanan sebagai berikut, yaitu ada 7 rute dan untuk jaraknya atau panahnya itu ada 12. Nah, di sini tuh kita disuruh untuk menentukan berapa rute terpendek atau apa rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G. Nah, yang pertama kita menggunakan software RStudio. Nah, yang pertama tuh kita harus menginstal dan mengaktifkan package-nya, yaitu dengan install.package iGrab. Running, langsung, yes, oke. Kemudian, yang pertama, di sini yang pertama tuh kita mendefinisikan simpul dan juga sisi dengan bobot, dengan edge, data.frame, from, itu ada A, B, B, dan lain-lain. To-nya atau tujuannya itu ada B, C, C, D, dan seterusnya. Dan wake-nya atau jaraknya itu ada 6, 4, 5, 7, dan seterusnya. Kenapa bisa gini? Karena pada soalnya, ya jadi ini tuh dibacanya AB 6, yaitu dari rute A ke rute B dengan jaraknya itu 6, yaitu AC 4, dari A ke C dan jaraknya itu 4. Kemudian dari BC 5, yaitu dari B ke C, jaraknya itu 5, dan seterusnya. Kemudian hmm, kita running saja terlebih dahulu untuk catch-nya. Oke. Nah, kemudian kita membuat graph berarah dengan bobot, yaitu dengan sintaks graph from data frame, edge, yaitu tadi data-data yang diketahui, from to dan wake-nya juga. Kemudian direkturkan itu true. Kenapa true? Karena pada soal ini tuh diketahui arahnya, yaitu dari A ke menuju B, jaraknya itu 6. Itu ada tanda panahnya, istilah kata. Kita running, langsung aja running. Oke. Kemudian kita membuat plot graph, graph-nya dengan plot graph label, kemudian i graph, weight-nya itu jaraknya, dan untuk warnanya itu red. Sebenarnya bisa yang lain disesuaikan saja. Kemudian untuk size-nya itu 30 dan eh, ukuran panahnya 0,5. Kita running langsung. Terus, oke, udah. Nah, jadi langsung keluar dari gambar plotnya. Sama seperti soalnya, yaitu A ke B itu 6, AC itu 4, BC itu 5, BD itu 7, dan seterusnya. Kemudian, kita akan hitung jalur terpendek dari rute A ke G-nya, yaitu dengan shortest path grab from A ke G. Masukin juga jarak-jaraknya. Langsung running, oke, bisa. Kemudian, ininya nggak ke bawah, running lagi. Nah, jadi untuk rute terpendeknya itu dari A ke C ke E kemudian ke G. Ada 4 rutenya tuh, rute tercepat. Nah, kemudian kita menghitung
jarak total dari jalur terpendek ini, itu ACEG-nya kita hitung nih jaraknya dengan shortest distance, distance grab V-nya itu A ke menuju G, dan masukin juga jarak-jaraknya, kemudian kita print, kita running. Nah, kemudian didapatlah hasilnya 16 kilometer untuk jalur terpendek yang dapat dilalui mobil pengiriman perusahaan tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hmm, jadi soal nomor 2 ini tuh ada eh, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi material handling dan akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda. Seperti gambarnya berikut ini. Nah, kemudian di situ kita harus menentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya dengan mempertimbangkan keterbatasan jalan. Kita langsung ke studionya. Nah, jadi untuk RSUD ini itu yang pertama-tama tuh sama seperti soal nomor 1, yaitu mendefinisikan simpul dan sisinya dengan bobot, dan waktu tempuhnya ini tuh dalam jam. Langsung running, running, oke. AB3, AC3, BC3 tuh sama seperti soal sebelumnya dibacanya ya teman-teman. Nah, yang kedua kita membuat graf berarahnya dengan bobot. Nah, grab yaitu grab from data frame edge yang di atas tadi yang datanya, dan directed ini false. Kenapa false? Karena pada soal nomor 2 ini arahnya itu nggak ditentuin, jadi nggak ada tanda panahnya. Jadi untuk A ke C, kemudian dari C juga bisa ke A, jadi nggak ada panahnya. Seperti itu ya. Kita running saja langsung. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita membuat plot grafnya untuk visualisasi awal, yaitu dengan plot grab edge dot label dengan igrab masukin jaraknya yaitu 3 3 3 10 3 dan seterusnya. Nah, di sini untuk warnanya saya memilih marun. Kenapa? Karena biar beda aja kayak kayak di atas, dan size-nya itu ukurannya 30 dan ukuran panahnya atau garisnya 0,5. Kita running lagi. Let's go. Hop. Oke, sudah keluar. Dari AB itu 3, AB3, AC3, BC3, B, BE itu 10. Oke, dan seterusnya. Kemudian kita akan menghitung minimum spanning tree-nya atau MST. Dengan MST, MST grab algoritmanya itu prim, kemudian alternatifnya Kruskal. Running. Oke, kemudian kita membuat plot IMST-nya untuk divisualisasikan lagi, yaitu dengan plot MST edge.label, igraph-nya kemudian masukin jaraknya. Untuk warnanya ini tuh saya memilih biru muda untuk ukuran A30 dan ukuran ulangnya 0,5. Kita running lagi. Nah, jadi langsung keluar untuk plotnya, yaitu A ke C untuk urutannya ya. Terus dari C bisa ke B atau bisa juga ke D, kemudian ke E, lalu ke G. Atau dari C ke B, kemudian ke F. Nah, kemudian kita akan menampilkan sisi yang membentuk yang mestinya. Kita print. Hop. Oke, ini jarak-jaraknya dan juga rute-rutenya. Kemudian kita akan menghitung total bobotnya atau jaraknya. Ya, total weight-nya. Yaitu ada 17 untuk soal nomor 2 ini. Soal nomor 2 ini tuh
memaksimalkan pengiriman dari kota A ke kota B. Nah, jadi untuk jarak yang ditempuh ini maksimalnya itu ada 17 kilometer yang dapat ditempuh oleh kendaraan ini. Kemudian kita akan menggunakan software yang kedua yaitu hmm, HomeKM. Nah, baik. Eh, pertama-tama yang di software HomeKM ini tuh pertama kita ke modul, kemudian ke networks. Dari networks, kita pilih yang soal nomor pertama itu ada shortest rute terpendek. Title lain itu bebas. Kemudian ini jaraknya itu ada 12 panah. Saya masih hafal dan untuk tipenya itu directed karena ada arahnya. Seperti yang sebelumnya dijelaskan pada software RStudio sebelumnya, yaitu berarah. Nah, nah jadi di sini tuh eh, untuk soal ini tuh untuk start nodenya ini tuh kan dari A, dari A ke B itu 6. Nah, jadi di sini tuh karena POMKM ini tuh integer, jadi tidak bisa menggunakan huruf, bisanya pakai angka. Jadi ini diimplementasikan A itu 1, B itu 2 dan jarak itu 6. Lalu untuk branch keduanya yaitu A 1 ke C yaitu 3 dengan jaraknya 4. Kemudian dari B ke C yaitu 2, C-nya itu 3 dan jaraknya itu 5. Dan seterusnya sampai rutenya masuk. Saya akan masukkan data-datanya terlebih dahulu ya teman-teman semua. Nah, baik. Jadi datanya sudah saya masukkan. Untuk branch-nya itu tadi 126 sampai ke branch 12 yaitu 764. Kita solve. Nah, jadi sama seperti software RStudio, max total distance-nya atau jarak yang ditempuh untuk rute terpendeknya itu 16 kilometer. Untuk truk memproduksi atau ya, kemudian kita ke soal nomor 2. Nah, jadi pada soal nomor 2 ini kita sama ke modul, kemudian ke networks, new, terus ini kita ke MST atau minimum spanning tree. Nah, itu bebas. Nah, untuk number of branch-nya itu 12 juga sama. Oke. Nah, untuk branch ini tuh sama seperti soal nomor 1 tadi. Jadi, em, nah, jadi dari A, itu kita misalkan 1, B itu 2 dan jaraknya itu 3. Branch 2, hmm, dari A yaitu 1 ke C, 3 jaraknya 3. Dan seterusnya sampai semua rute yang ada di soal ini tuh masuk dan juga jaraknya. Nah, baik. Datanya sudah saya masukkan. Jadi, dari branch 1 ke branch 12 langsung kita solve. Nah, jadi untuk maksimum eh, kendaraan yang dapat ditempuh maksimumnya yaitu ada 17 kilometer agar semua rute yang dilaluinya secara maksimum, yaitu dengan mempertimbangkan keterbatasan jalan juga. Nah, baik, mungkin hanya segitu yang dapat saya jelaskan pada modul 2 ini. Maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.